Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Indralaya A, akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mata kuliah Biokimia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Diah Kartika Sari MSI. Sebelum itu, perkenalkan dengan saya sendiri, Nasya Putri Ikhtiarani, dan rekan saya. Saya Muhammad Al-Tarik. Saya Arisa Musalini. Nah, berikut ini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai asam nukleat. Maka dari itu, yang pertama-tama akan dimulai oleh Muhammad Al-Tarik. Kepada Muhammad Al-Tarik, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa yang menyusun asam nukleat. Senyawa-senyawa yang menyusun asam nukleat yaitu basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentosa, yaitu sebuah gula dengan 5 karbon. Berikutnya, yaitu perbedaan antara nukleosida dan nukleotida. Jika hanya terdiri dari gugus gula dan dan basa nitrogen, maka disebut nukleosida. Sedangkan jika ditambahkan gugus fosfat ke dalam nukleosida, maka disebut nukleotida. Dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 2, yaitu basa pirimidin dan basa purin. Basa pirimidin terdiri dari 3, yaitu sitosin, urasil, dan timin. Sedangkan basa purin terdiri dari 3 juga, terdiri dari 2, yaitu guanin dan adenin. Dan terdapat 2 gugus gula. Yang pertama yaitu gugus ribosa, dan yang kedua yaitu gugus 2-deoksiribosa. Perbedaannya terletak pada atom C nomor 2. Di gula ribosa, atom C nomor 2 mengikat ion OH. Sedangkan pada gula 2-deoksiribosa tidak mengikat atom senyawa OH, hanya mengikat H yang dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, berikutnya ada percobaan Frederick Griffith. Pada awalnya, Frederick Griffith menguji cobakan ini untuk tujuan mempelajari penyebab penyakit pneumonia pada mamalia dan mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Pada percobaan ini, Griffith mempunyai 2 strain bakteri, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit dan lainnya tidak. Bakteri penyebab penyakit ada 3 tipe, yaitu tipe 1, 2, dan 3, yang mempunyai ciri spesifik. Bakteri halus atau bakteri smooth, yaitu bakteri yang selubung kapsulnya berupa permukaan sel yang halus, sedangkan yang kasar tidak diselubungi oleh kapsul. Bakteri ini disebut bakteri tipe R, singkatan dari Rowe. Percobaan Griffith memberikan penjelasan awal tentang adanya suatu gen yang dapat berpindah dan menyebabkan terjadinya perubahan pada sel tersebut. 4 percobaan yang dilakukan oleh Griffith sebagai berikut. Yang pertama, tikus setelah disuntik dengan kultur bakteri tipe S, bakteri virulen, akan mati. Yang kedua, tikus lain disuntik dengan bakteri non-patogen tipe R, tikus tetap sehat dan tidak mati. Percobaan lainnya, bakteri tipe S dimatikan dan kemudian disuntikkan pada tikus. Ternyata tikus tersebut tetap sehat. Kesimpulannya adalah bakteri virulen S akan menyebabkan penyakit pada tikus apabila dalam keadaan hidup. Percobaan terakhir, Griffith mencampur bakteri tipe S yang telah mati karena pemanasan dengan bakteri tipe R. Kemudian disuntikkan pada tikus. Tikus percobaan sakit dan dari hasil otopsi ditemui banyak bakteri tipe S pada tikus tersebut. Ada substansi yang berasal dari bakteri tipe S yang sudah mati, mengubah sel bakteri tipe R menjadi bakteri virulen. Dengan kata lain, informasi hereditas dapat melewati atau melampaui dari sel mati ke sel hidup lainnya dan mentransformasikannya. Berikutnya, ada percobaan Matthew Meselson dan Franklin Stahl. Eksperimen Meselson dan Stahl membuktikan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif.
Sel-sel bakteri ditumbuhkan selama beberapa generasi dalam media yang mengandung nitrogen dengan isotop yang berat, yaitu 15 nitrogen, dan kemudian dipindahkan ke media baru yang mengandung nitrogen yang lebih ringan, yaitu 14 nitrogen. Beberapa waktu kemudian, sampel bakteri dikumpulkan dan DNA mereka dilarutkan dalam larutan kalsium klorida yang berputar cepat dalam sentrifuge. Penggunaan radioaktif isotop nitrogen berguna untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan densitas mereka atau berdasarkan dengan gradien densitas. Michelson dan Stahl menyimpulkan bahwa replikasi duplex DNA melibatkan pembentukan molekul baru dengan pemisahan untaian dan perakitan pasangan baru pada masing-masing template tersebut. Dasar dari keakuratan replikasi DNA adalah komplementaritas. Molekul DNA adalah duplex, mengandung dua helai bersifat menyerupai cermin komplementer yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga salah satu dapat digunakan sebagai template untuk merekonstruksi lainnya. Adapun teori-teori tentang DNA replikasi dan percobaan Michelson-Stahl seperti tampak pada gambar ini. Dapat dianalisis bahwa alat dan bahan pada percobaan Griffith dan Michelson-Stahl adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencit. Yang kedua, bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang ketiga, bakteri Escherichia coli. Yang keempat, perangkat alat sutik. Yang kelima, cawan Petri. Yang keenam, perangkat sentrifuge. Yang ketujuh, radioaktif isotop 14 nitrogen dan 15 nitrogen, Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas kimia, dan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan goggles. Berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Torik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana monomer nukleotida tersebut membentuk struktur DNA. Nah, yang pertama, monomer nukleotida membentuk polimer nukleotida disebut dengan polinukleotida. Kemudian, dua polinukleotida yang berbeda arah kemudian saling bergabung dan terhubung melalui ikatan hidrogen antara dua basa nitrogen. Lalu, basa purin berpasangan dengan basa pirimidin untuk membentuk suatu struktur heliks ganda. Setelah itu, basa purin berpasangan dengan basa pirimidin untuk membentuk suatu struktur heliks ganda. Dan struktur bentuk DNA double helix terbentuk dari polinukleotida yang terhubung dengan fosfodiester. Lalu, molekul DNA membentuk spiral yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling memilin di sepanjang sumbu. Dan setiap polinukleotida tersusun berlawanan atau antiparalel yang tersusun dari ikatan yang terbentuk oleh basa nitrogen, gugus gula, dan juga gus fosfat. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa, kami persilakan. Baik, untuk pemaparan yang selanjutnya, yaitu mengenai mengapa DNA dikatakan sebagai materi genetik. Materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan pada suatu rantai DNA terdapat perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang juga disebut gen. Nah, oleh karena itu DNA dapat disebut sebagai materi genetik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Harisa Maksalini. Yaitu selanjutnya akan saya paparkan sendiri mengenai mengapa replikasi terjadi secara semi-konservatif, yaitu mekanisme terjadinya replikasi DNA secara semi-konservatif. Molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka, lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Nah, proses replikasi DNA semi-konservatif yaitu yang pertama ada inisiasi. Pada tahap inisiasi, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA menandai dengan tepat dalam waktu yang sesuai melalui siklus sel yang terjadi. Pengenalan awal replikasi yang dilakukan oleh protein DNA polimerase dihasilkan dari gen DNA.
Kemudian, pemanjangan untai DNA. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA yang baru dan menambahkan nukleotida. Yang kedua yaitu pemanjangan untai DNA. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Dan kemudian nukleotida DNA yang sedang tumbuh, sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke 5. Sementara untai DNA yang lain berorientasi 5 ke 3. Helikasi membuka untai DNA ganda dengan arah 5 ke 3. Oleh sebab itu, replikasi harus terjadi pada arah yang berlawanan. Yang ketiga yaitu pembentukan leading standard. Replikasi DNA yang membentuk untai pengawal yaitu urutan DNA yang disintesis dari arah 5 ke 3. DNA polimerase pada untai ini dapat membentuk DNA menggunakan ujung 3 OH, bebas RNA primer, serta sintesis DNA terjadi secara berkesinambungan dan terjadi searah dengan pergerakan garpu replikasi. Dan yang keempat, mengenai modifikasi post-replikasi DNA. Setelah DNA selesai direplikasi, 2 helai yang tersintesis dipasangkan kembali yang melibatkan penambahan molekul tertentu guna menghususkan rantai ganda. Modifikasi post-replikasi DNA mungkin akan mempengaruhi cara pengikatan molekul. DNA sebagai faktor utama modifikasi penambahan dalam kelompok metil pada beberapa adenin serta residu histone. Pada metil menambahkan grup metil setelah nukleotida digabungkan dengan DNA polimerase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa kami persilakan. Baiklah, materi yang akan saya paparkan adalah bagaimana PCR memperbanyak DNA secara in vitro. Mesin PCR ditemukan oleh Kary Mullis dan kawan-kawan pada tahun 1985 dan telah mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1993. Mesin PCR dapat melakukan reaksi untuk memperbanyak DNA secara keseluruhan. Menurut Budiarto, proses PCR terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Pada denaturasi, DNA untai ganda dipisahkan pada suhu 95 derajat Celcius sehingga menjadi DNA untai tunggal. Diperlukan adanya suatu primer sebagai pemicu dalam pembuatan rantai DNA. Primer yang digunakan umumnya berupa oligonukleotida dengan panjang 15-20 pasang basa. Pada tahap annealing, temperatur diturunkan sampai 55 derajat Celcius sehingga primer dapat menempel pada DNA target. Tahap ekstensi, ketika temperatur dinaikkan kembali pada suhu 72 derajat Celcius agar terjadi pemanjangan DNA oleh enzim polimerase. DNA polimerase merupakan suatu enzim termostabil yang memiliki kemampuan mengkatalisis perpanjangan untai DNA. Siklus 1 menghasilkan 2 amplikon, siklus 2 menghasilkan 4 amplikon, siklus 3 menghasilkan 8 amplikon, dan demikianlah siklus ini dapat berjalan berulang-ulang. Dalam waktu beberapa jam, dapat dihasilkan miliaran salinan segmen DNA target. Semua molekul DNA yang dihasilkan akan terdiri atas urutan target yang tepat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Demikianlah video presentasi kami mengenai lembar kerja mahasiswa biokimia materi asam nukleat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam materi ataupun segalanya. Baiklah, maka dari itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.